Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi berita yang marak pada hari ini terkait dengan pembunuhan sadis yang makin luar biasa di Sumatera Selatan. Dalam bulan Januari 2019 ini saja sudah ada 2 kasus pembunuhan sadis. Yang pertama adalah kasus Inah dan yang kedua kasus Fatmi. Dua-duanya dibunuh dengan cara yang sadis dan diperkosa, dan ini adalah bentuk kekerasan seksual yang nyata di tengah masyarakat. Ketika menanggapi terkait dengan kekerasan seksual yang menimpa perempuan hari ini, tidaklah cukup hanya dengan mengesahkan RUU perlindungan kekerasan seksual. Kenapa? Kalau kita analisa bahwa kekerasan seksual yang begitu sadis hari ini itu adalah sistem yang bersifat sistemik. Yang pertama, kita bisa melihat dari pelaku yang sudah diduga terungkap, itu mereka dalam kondisi ada pengaruh narkoba. Kemudian yang menimpa kasus Inah, yang menimpa kasus Fatmi itu residivis yang sebelumnya juga melakukan kekerasan seksual disertai pembunuhan dan dipenjara kurang lebih 18 tahun, dan baru 2 bulan keluar dari penjara beliau melakukan hal yang sama. Artinya ada pengulangan pola, dan ini menunjukkan bahwa hukuman yang dijalankan itu tidak membuat efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Nah, ini melihat bahwa persoalan kekerasan seksual ini persoalan sistemik. Yang pertama kita lihat adalah adanya kehidupan yang sekuler, hedonis. Ini membuat rentan masyarakat itu stres. Sehingga ketika mereka stres, mereka itu mencari tempat pelarian, yaitu ke narkoba ataupun minuman keras. Nah, ketika akalnya sudah rusak, maka dia bisa melakukan apa saja, bahkan yang sangat sadis sekalipun. Nah, ini bahwa butuh adanya pembenahan dalam sistem pendidikan kita hari ini yang sekuler. Itu harus ada revolusi pendidikan untuk mengubah pendidikan itu berbasis akidah, sehingga masyarakat itu akan memiliki keimanan yang kuat, rasa takut yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan takut untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Kemudian yang kedua, dalam kasus kejahatan seksual ini adalah tidak adanya efek jera pada pelaku kekerasan seksual. Maka ini harus dilihat bahwa hukum undang-undang yang diberlakukan, yaitu berupa penjara, walaupun tahunan, puluhan tahun bahkan, itu tidak membuat efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Maka ini perlu ada solusi, dan sebenarnya itu sudah ada pada Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, untuk para pembunuh itu berlaku hukum qisas, dan itu sangat membuat efek jera yang luar biasa karena membunuh dibunuh kembali, dan ini adalah membuat rahmat bagi seluruh alam. Karena apa? Bagi yang pelaku itu ada efek jera, dan bagi keluarganya dia mendapatkan keadilan. Nah, kita tengok hari ini ketika keadilan itu susah didapat, maka kasus Fatmi misalnya yang di Kelakar Muara ini masyarakat itu melakukan demo dan kemudian pengerusakan ke rumah pelaku, bahkan kebun karetnya pun berencana dibakar. Ini menunjukkan bahwa ketika keadilan itu tidak ada pada masyarakat, maka masyarakat mencari jalan keadilan itu sendiri, dan itu sangat berbahaya. Maka sudah saatnya bangsa ini merenung untuk kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.